saya tembusin dua-duanya seperti ini bolongan. Dan juga AC nanti masuk yang ngepres, usahakan yang ngepres, selubang ini dibuat ngepres. Ini sama ukuran baut 3 mili ini, lubang ini dengan bor baut 3 mili. Ini kesini juga tembus. Jadi ini dikencengin dulu, kan ada baut 2, baut ininya buat ngepresin ukuran AC yang kita pakai nih. Ini dibuat ngepres dulu. Cara ngebornya sudah pas ukurannya, posisinya udah dipasin dulu, kita tetes lem, kita lem dulu supaya kuat nggak geser, baru kita bor. Bornya posisinya usahakan pas di tengah. Saya ini agak ke pinggir sedikit kurang pas ini, tapi nggak terlalu masalah. Bagusnya sih posisinya center. Namanya ngebornya masih manual, pakai tangan, kecuali pakai alat bor duduk bisa center bener mungkin. Jadi ini semua serba manual alatnya, jadi kepresisiannya masih tanggung istilahnya, nggak terlalu presisi pakai alat yang udah otomatis. Jadi usahakan aslinya juga ngepres di sini biar dia nggak goyang. Nah ini kan goyang, ini belum masuk juga sih soalnya. Kalau dia masuk bener, udah tembus, dia udah nggak goyang begini, nggak oblak. Ya, seperti ini nih misalnya, udah nggak oblak sama sekali, kenceng. Jadi lubangnya ini diusahakan pennya press dengan lubang. Kalau misalnya dia agak oblak-sobak dikit, bisa lah diganjel, kasih lem, dikasih serbuk yang buat nutupi celah-celahnya ini. Ya, lumayan bisa bantu biar nggak oblak. Serbuk abu rokok bisa dibuat nutupi celah-celah yang tadi bikin oblak. Ini kan masih ada celah-celahnya misalnya, karena ini belum saya masukin. Ini kalau dimasukin ini mungkin ngepres ini. Jadi usahakan ini sama sejajar antara yang kanan dan kiri ini posisinya, sejajar. Jadi enggak satunya ke sini, satunya ke sini gitu, enggak satu ke depan, satu ke belakang bengkok gitu, enggak, harus sejajar begini biar dia putarannya sama, ayunan sayapnya bukanya sama. Kalau dia nggak sama, nanti bukan sayapnya satunya lebar, satunya kurang, nggak seimbang gitu loh. Tapi itu nggak terlalu, kalau nggak terlalu banyak selisihnya sih nggak pengaruh gitu, masih bisa diimbangi dengan ini nantinya, masih bisa diimbangi dengan trim lah istilahnya kalau di pesawat. Tapi bagusnya dibuat center seperti ini, jadi sama sejajar, posisinya sejajar, lurus. Coba saya pasang ya. Sudah itu saja sebenarnya dimodif buat gearbox ini, nggak terlalu susah istilahnya, tapi ya pengerjaannya harus benar-benar ya butuh kesabaran lah istilahnya. Jadi ini gearbox yang kedua yang saya bikin, yang model seperti 2 gear ini, reduksi ini dua kalinya. Kalau yang kemarin kan yang gagal itu yang 3 reduksi, itu kurang RPM sebenarnya itu masalahnya. Kalau RPM cukup itu sebenarnya bisa terbang, tapi saya udah males menerusinya itu karena nggak inilah, bagi saya nggak nyaman gitu loh. Di samping nggak efisien, konsumsinya juga nanti bobotnya juga over misalnya. Boros di baterai yang ada, yang jelas nantinya kan kita pakai nggak nyaman lah istilahnya. Jadi saya malas nerusin itu.
masih enak yang ukuran ini dengan reduksi ini baterainya juga irit, kita main bisa puas. Cuman dengan baterai 500 mah udah bisa main sampai 10 menit, dari 7 menit sampai 10 menit lah saran waktu durasinya. Efisien, jadi nyaman kita mainnya juga. Mungkin ini ya kalau masalah torsi sih pas-pasan emang, yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Cuman itu sudah termasuk enak gitu loh, maksudnya sudah nyaman lah. Kalau mau dibesarin lagi torsinya, yaitu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ganti motor dengan ukuran yang lebih besar misalnya, dan KV yang sama, motor ukuran lebih besar misalnya dengan KV yang sama 1400 KV misalnya, udah 12 1400 KV kan yang saya pakai. Misalnya mau agak besar lagi torsinya, bisa dari motor yang lebih besar ukurannya dengan KV yang sama, atau lebih besar ukurannya KV lebih tinggi sedikit itu, atau dengan motor yang lebih besar dengan baterai yang lebih besar lagi kapasitas selnya, dia sudah menambah torsi sebenarnya. Tapi saya dengan ini saya sudah dengan speed ini sudah lumayan enak gitu loh. Paling kurang kalau mau lebih enakin lagi itu tadi, torsinya ditambah sedikit lagi istilahnya, dengan motor yang ukuran lebih besar atau KV yang lebih. Tapi kalau KV nya lebih kecil nanti RPM nya juga kurang malah yang ada. Kalau bisa KV yang sama tetap, cuman motor ukuran lebih besar, jadi torsi motornya semakin besar, tapi putaran RPM nya tetap gitu. Coba saya pasang dulu, saya rapin lagi. Motor saya pasang. Ini saya ISC-nya pakai 20 ampere dengan receiver micro receiver flash K2A itu. ISC 20 ampere, motor pakai 1400 kV 2212. Oh, ini kabelnya nyangkut, jadi ini harus dicongak sedikit. Kabel dari motor ini nggak masuk nih. Tes dari motornya ini kan tadi ada tonjolan segini, bisa potong buat mengurangi beban juga. Kabelnya nyangkut di sini. Ini
plastiknya nggak bisa pecah, lentur dia, bukan kayak plastik pecah belah. Plastik ABS lah ini sepertinya. Tapi kalau dipotong dia enak motongnya, man. Tapi kalau buat dibolongin apa itu dia berserat gitu loh, plastiknya nggak gampang, nggak getas, jadi kuat gitu termasuk ini plastiknya. Tapi yang gearbox yang ini ya punya saya, nggak tahu kalau yang model-model yang lain, siapa tahu dia beda dari kualitas bahan ininya, nggak tahu juga saya. Tapi kalau ini bagus yang saya punya tadi, soalnya saya juga ini dari copotan dari mobilan aki itu anak. Kalau yang belian nggak tahu, entah sama kualitas tapi sama aja. Yang kemarin saya itu belian hampir sama sih bahan plastiknya, sama saja kayaknya. Daripada kita harus repot buat case lagi pakai bahan apa akrilik segala, apa PVC apa. PVC nggak recommended kalau kata saya membuat case gearbox, karena dia kena panas gampang ini kalau PVC, kena gesekan. Kalau bahan PVC paralon itu, kalau akrilik nggak tahu, kalau akrilik gampang pecah jelas. Nah benturan nggak mau pecah dia. Kalau mau buatnya pakai case karbon itu yang bagus, pakai karbon flat, cuman mahal juga itu. Tapi ngapain juga ribet-ribet, jadi kita beli yang kayak gini yang udah ada gear-gearnya, case gearbox kita nggak harus buat lagi, tinggal dimodif seperti ini. Kalau masalah tampilan istilahnya nggak, kita tergantung ininya, kita bikin ini nanti aja. Kalau masalah gearbox mah nggak terlalu, tampilan masih bisa, nggak terlalu inilah, kalau masih pantas lah kalau gearbox. Nanti tinggal di bagian frame dari bodinya aja kalau mau dibuat agak bagusan tampilannya. Dan posisi kabel tadi yang saya coak, kalau nggak dicoak dia nyangkut di sini tadi kan. Cuma satu ini saya pasang, satu lagi ya biar pas, biar bisa. Bautnya hati-hati nih, jangan sampai terlalu panjang. Kalau kepanjangan bisa kena ke lilitan dalam motornya. Ukurannya dibuat pas saja, jangan sampai ini terlalu panjang, nanti bisa tembus ke kawat dari lilitan motor ini, yang ada motornya rusak. Yang kemarin saya bikin yang besar itu sebenarnya itu khusus buat tutorial, saya tadinya nggak rencana bikin seperti itu, karena berhubung banyak yang minta bikin tutorial, ya udah akhirnya saya bikin dengan reduksi karena ukuran besar kan. Ternyata malah kelebihan porsi rasio, jadi RPM lambat. Ini kan rasionya 1/40, 1/40 kurang lebihnya. Jadi satu putaran gear ini 40 kali putaran motor. Kalau yang kemarin butuh 200 kali putaran motor untuk memutar satu kali gear dari posisi semula ke posisi semula lagi. Itu makanya RPM-nya terlalu lemah. Terus nah ini sudah terpasang, baut gearboxnya dipasang semua kan, ada posisi 1, 2, 3, 4, ada 4 pengunci bautnya sesuai dengan yang saya bikin pertama yang berhasil terbang itu. Jadi seperti ini dia rancangan gearboxnya.
nanti frame-nya, rangkanya segala tetap yang kemarin, yang pertama itu yang bakal saya jelasin ukuran-ukurannya. Kalau misalnya mau pakai ukuran sendiri atau ukuran lain ya terserah sih itu mah. Ya, cuman mau menjelaskan dengan apa yang udah saya kerjakan dengan hasil yang seperti itu gitu. Kalau mau dengan cara yang lain, ukuran lain, silakan, misalnya nggak perlu harus ngikutin benar persis kayak yang saya bikin, maksudnya cuma menjelaskan inti-intinya saja, gambarannya, nanti tinggal silakan dikembangi lagi sendiri. Kalau saya itu bikinnya juga kan sebenarnya ini bikin ini asal ngarang gitu sebenarnya, cuman coba-coba karena saya tertarik, pengetahuan juga sini masih nggak terlalu banyak ya kan, masih minim lah. Saya coba bikin karena saya yakin nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau berusaha. Selagi kita masih sanggup ya coba kita kerjakan gitu. Tapi kalau kita emang ngerasa nggak sanggup ya jangan dikerjakan. Akhirnya saya kerjakan ya begini, maksudnya yang saya kerjakan seperti inilah yang pertama itu. Jadi putaran motor ini sebanyak 40 kali, dia berputar dari titik awal ke titik berikut ke titik, misalnya ke titik dari sini, tanda ini ya, ke sini lagi itu 1, ke sini lagi 2, ke sini lagi 3. Nah, jadi sebanyak 40 kali seperti itu. Ini dari posisi ke sini sampai ke sini lagi itu sekali. Itu rasio 1/40. Ini kurang lebih kemarin saya hitung antara 138 atau 140 maksimalnya rasio ini gearbox ini dengan 2 reduksi ini. Kalau mau bisa juga, yaitu yang seperti yang saya jelasin kemarin, kalau mau menambah rasio gearboxnya dari gearboxnya aja, main pinion, ganti pinionnya lebih kecil, dia bertambah lagi rasionya, bertambah besar. Semakin besar rasio pinion, semakin kecil rasio gearboxnya nanti. Jadi semakin kita kecilin ukuran pinionnya, jumlah T dari pinionnya, matanya, itu semakin besar nanti rasio gearbox. Itu bisa main dari pinion, kalau mau nambah torsi, bisa juga dari motor. Karena ini dari gearbox ini sudah nggak bisa dirubah kan gearnya. Seperti inilah jumlah gearnya. Paling kita bisa ngerubah dari pinion kalau mau dinaikin torsinya, atau dari motor yang kita ganti. Kan belum saya kasih, ini kan nanti saya ganjel, ada kasih ring lagi nih karena dia nggak ngepres kan, ini saya kasih ring lagi biar dia nggak main ini mulu. Nanti saya kasih ring lagi. Misalnya ada yang kurang atau gimana dari penjelasan saya, ada yang nggak masuk, ada yang salah atau ada yang kurang atau bagaimana, ya mohon dimaklumi karena saya juga emang masih belajar. Saya juga baru kali ini bikin model helikopter seperti ini, baru yang kedua, yang kemarin itu baru yang kedua kalinya saya bikin. Itu pun yang keduanya nggak berhasil terbang karena aku kendala di RPM. Yang masih terbang yang pertama ini juga sebelumnya ya butuh percobaan juga berkali-kali, nggak langsung bisa terbang gitu aja. Banyak yang harus diperbaiki dulu tadinya sebelumnya, dari masalah gearbox, masalah sepatu sayap, dari yang lain-lain lah. Nggak langsung jadi, sekali bikin langsung
mulus gitu, enggak, tetap di belakangnya ada proses yang lumayan panjang istilahnya. Karena kita masih belajar memahami gimana karakternya, kurangnya di mana, ya kan. Masuk ya, kurang pas apa ini. Tadi udah masuk sebenarnya. Balik masuk dia. Masuk. Jadi seperti ini ya kurang lebih. Jadi lengan ini harus sejajar posisinya, antara kanan dan kiri harus sejajar. Kan ini rootnya nempel di sini, baut ini yang ke lengan, nempel di lengan ini. Nanti lengannya nanti belum saya bikin, nanti saya jelasin lagi berikutnya setelah pemasangan ini. Nah, ini saya pasang di frame-nya, saya pasang ini ring root ke sayap lengan sayapnya, nanti saya jelaskan lagi. Jadi begitu saja ya masalah modifikasi gearboxnya. Mungkin sudah jelas yang apa yang harus dimodif apa saja, kurang lebihnya seperti itu. Ini tingginya ini ya, ini diusahakan jangan terlalu jauh ketinggian ini, diusahakan sedekat mungkin dari asnya ini, jaraknya antara lengan dengan as ini diusahakan sedekat mungkin. Tapi kalau misalnya terlalu dekat juga dia bisa mentok ini casing saat dia main ke bawah. Saat dia main ke bawah seperti ini, kalau dia terlalu dekat jaraknya ini, lalu ke bawah lagi lubang ini, itu saat main ke bawah bisa mentok casing. Jadi dibuat pas aja lah, biar nggak mentok, juga nggak terlalu tinggi nih jaraknya antara ini. Usahakan sedekat mungkin antara ini ke jarak sini. Jadi biar nanti lengannya ini link rodnya tadi nggak terlalu jauh panjang gitu. Karena kalau terlalu panjang juga dia kan mengurangi balance-nya gitu saat berputar. Semakin dekat kan semakin balance. Menurut saya seperti itu, kurang lebihnya menurut saya itu. Nanti tinggal saya jelasin masalah ukuran-ukuran dari frame-nya, frame bodinya, terus sayapnya. Saya mungkin bisa jelasin cuma ukuran-ukurannya aja, tapi sudah saya rakit, karena yang itu yang saya jelasin nanti yang kemarin yang saya bikin, bukan saya bikin baru lagi, karena saya juga nggak ada bahannya soalnya. Saya kira cukup buat penjelasan dari gearbox ini.